Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Talim Angkasa maupun lewat Zoom, alhamdulillah, syukurlah di kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi. Semoga semua ini menjadi amal soleh buat kita, menjadi perantara kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Bab ke-59 tentang syukur. Dibaca dulu satu lembar ini. Ya di bawah sampai di bawah, enggak usah semua. Silakan siapa yang mau baca dulu. Syukur bab yang ke-59. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senang kepada orang yang mengucapkan Alhamdulillah sesudah selesai makan atau minum. Al-Hadis. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Asma binti Yazid, katanya, aku dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menghimpun makhluk seluruh mulai pertama hingga akhir, lalu diseru dengan suara yang didengar oleh suaranya. Hari ini akan dijelaskan siapa yang pantas memperoleh kehormatan. Bangkitlah orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur, yakni tidak tidur di waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Lalu bangunlah mereka, tetapi jumlahnya terbatas. Diserukan lagi, bangkitlah hai para pedagang jujur untuk zikir kepada Allah. Bangunlah mereka dengan jumlah sedikit. Diserukan lagi, bangkitlah orang yang selalu bersyukur memuji Allah ketika senang atau duka. Lalu bangunlah mereka dengan jumlah sedikit pula. Kemudian semua makhluk manusia dihisab. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan. Nabi Musa bertanya, ya Tuhan, bagaimana Adam pandai mensyukuri nikmat-Mu kepadanya? Kau jadikan ia dengan kekuasaan-Mu, lalu diberinya roh, ditempatkan di surga. Kenapa malaikat diperintahkan sujud kepadanya? Jawabnya, hai Musa, dia mengerti bahwa semua itu dari aku. Lalu ia mengujiku, itulah syukurnya kepadaku. Ya. Dari Sa'id, dari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang diberi 4
4 macam untung dunia akhirat, yaitu 1. Bibir yang selalu zikir. 2. Hati yang selalu bersyukur. 3. Badan yang selalu sabar. 4. Istri seseorang mukmin yang silalah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, sampai situ. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ma jaa fi syukr. Bab yang bisa mendatangkan bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat daripada Abu Ja'far Abu Qasim Ahmad bin Muhammad, panjang ini sanadnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata aw yashraba syurbata fayahmaduhu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senang, akan ridho kepada hambanya, kepada kita ini, apabila selesai makan kita mengucapkan alhamdulillah, selesai minum kita mengucapkan alhamdulillah, dan tidak lupa pada awalnya kita mengucapkan bismillah. Jadi sesuatu yang perbuatan harian kita, saudara-saudara sekalian, kita minum, kita makan, kita berbuat, kita bekerja, apabila kita laksanakan apa yang menjadi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah tiap detik dan tiap saat kita dapat mengumpulkan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran yang lalu, bagaimana bismillah yang mesti kita ucapkan ketika kita memulai pekerjaan kita. Karena setiap pekerjaan yang dimulai tanpa mengucap bismillah, maka pekerjaan itu kurang sempurna, sedikit berkah. Bahkan lebih bahaya lagi, ikut campur setan di dalamnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, jadi mari sama-sama kita biasakan. Ketika kita akan bekerja, ketika kita akan makan, ketika kita akan minum, awali dengan ucapan bismillah. Dan setelah selesai, bacalah alhamdulillah. Inilah cara-cara yang membuat umat Islam hidupnya semakin bahagia dunia dan akhirat. Dan di akhirat akan mendapatkan nilai pahala yang besar. Namun kadang-kadang saudara-saudara sekalian, hal ini sering terjadi lupa dan lupa. Iya. Udah bunyi baru alhamdulillah. Tadinya nggak mau mengucap alhamdulillah. Ini yang pertama. Jadi bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita masih bisa menikmati makanan. Kita bersyukur masih bisa menikmati minuman. Sebab berapa banyak orang kalau sudah ditutup rezekinya, boro-boro 1 gelas, saudara. 1 sendok saja dimasukkan ke dalam mulutnya, dilepeh lagi, saudara. Itu rezekinya udah habis. Jadi satu tanda kalau orang sakit diminumin dia udah nggak mau pakai sendok, apalagi pakai gelas. Ya liatin aja, ada terus tungguin. Jangan-jangan rezekinya udah habis dari Allah sehingga dia tidak bisa lagi makan dan tidak bisa lagi minum. Alhamdulillah, kita masih bisa bersyukur kepada Allah, kita masih bisa nikmat minuman. Apalagi lagi haus, kita bisa lapar, lagi lapar kita makan jadi kenyang. Sudah sepantasnya kita bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kita kembalikan lagi semua dari Allah. Rezeki yang kita makan dari Allah, minuman yang kita minum dari Allah, rasa nikmat yang diberikan dari Allah, itulah yang kita syukuri kepadanya. Kemudian saudara-saudara sekalian, hadis yang berikutnya dari Asma binti Zaid, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Iza jama'allahu al-awwalina wal akhirin. Yaji'u munadin payunadi bisautin. Yasma'ul khalaiku. Saya'lamu ahlul jam'il yawma. Man awla bil kiram. Liyakumul lazina tatajafa junubuhum anil madaji'i fayakumuna wa hum qalil summa yunadi liyakumul lazina kanat la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah fayakumuna wa hum qalil summa yunadi liyakumul lazina kanu yahmadullaha ta'ala bis sarra'i wad dharra fayakumuna wa hum qalil summa yuhasabu sa'irun nas. Jamaah sekalian yang berbahagia. Nabi menggambarkan di sini bahwa nanti manusia setelah sampai saatnya padang mahsyar dikumpulkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Hanya di satu lapangan luas. Satu area yang sangat luas di dunia ini sebab sudah tidak ada lagi lautan, tidak lagi gunung-gunung, tidak ada lagi bangunan-bangunan, hanya hamparan tanah yang sangat luas. Disitulah akan diadakan prosesi yang namanya Yaumil Mahsyar. Manusia dikumpulkan dalam satu tempat akan mendapatkan peradilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama saudara-saudara sekalian, iya. Ada suara yaji umunadin payunadi bisautin yasmaul khaliq. Ada suara keras di mana saking kerasnya suara itu dapat didengar oleh seluruh manusia saat itu. Miliaran manusia, mungkin triliunan manusia yang berkumpul di Yaumil Mahsyar tanpa kita melihat soundnya, tanpa kita melihat speakernya kayak apa, tapi suara yang menggelegar didengar oleh semua manusia yang saat itu. Yang pertama, liyakumul lazina tatajafa junubuhum anil madaji. Wahai manusia, silakan bangun, mendekat di sini, kumpul di satu tempat. Mereka orang-orang yang sering bangun malam dan berdoa. Orang-orang yang biasa bangun malam, sholat tahajud, dipanggil oleh Allah yang pertama nanti di Yaumil Mahsyar. Akan dipisahkan tempatnya di tengah-tengah perkumpulan manusia. Ada tempat khusus. Silakan yang biasa bangun malam, yang rajin ibadah di malam hari, yang sering baca Quran, yang sering istighfar, yang sering mengadu pada Allah, silakan kumpul di satu tempat. Bangunlah orang-orang yang biasa bangun malam. Wahum qalil. Tapi sedikit, saudara. Dibanding sekian manusia, kelompok itu cuma sedikit yang bangun dan menuju tempat yang disediakan oleh malaikat. Jadi orang yang tidak bangun malam mau bergerak nggak bisa, ya, tertahan dirinya sendiri. Ya, barangkali kalau bahasa sekarang mau masuk mal, mana kartu vaksinnya? Kalau nggak ada kartu vaksin nggak bisa kan begitu. Jadi ada kartunya bangun malam, saudara. Nanti barangkali begitu. Jadi yang bisa berkumpul di satu tempat yang setelah disiapkan oleh malaikat, yaitu mereka golongan orang-orang yang bangun malam, orang-orang yang sering sholat tahajud. Ayo, makanya mari saudara-saudara, supaya kita tidak mendapatkan kesulitan di yaumil hisab. Ketika kita tidak mendapatkan hisab nanti, kita langsung ditempatkan di satu tempat, yaitu golongan orang-orang yang bangun malam, golongan orang-orang yang rajin sholat tahajud, dikumpulkan satu tempat khusus. Dia tidak mendapatkan hisab lagi nanti. Kemudian setelah itu berkumpullah, tapi sedikit, saudara. Sedikit sekali dibanding orang-orang yang lainnya yang sudah berkumpul itu. Mudah-mudahan yang sedikit itu kita. Mudah-mudahan yang sedikit itu adalah kita, bagian yang ada di situ. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sumayunadi. Kemudian yang kedua, liyakumul lazina kanu yahmadullaha ta'ala fis sarra'i wad dharra. Hendaknya bangun orang-orang yang sering bersyukur pada Allah, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Nah, orang-orang yang hidupnya mungkin
Pada saat dia kaya, dia banyak bersyukur. Saat dia susah, dia tetap bersyukur. Ada saat-saat dia susah, dia tetap bersyukur. Pada saat dia kaya juga dia tidak melupakan, saudara-saudara sekalian. Maka orang-orang yang banyak syukurnya pada Allah, orang-orang yang tahu diri siapa dia, apa yang dia dapat dan dimiliki, dan apa yang dia punyai semua dari Allah, dan selalu dia bersyukur. Orang-orang itulah nanti yang akan bergerak menuju tempat yang disediakan oleh malaikat. Bangunlah mereka, wahum qalil, tapi sedikit juga. Sedikit juga, saudara-saudara, orang yang bersyukur sama Allah. Sedikit sekali orang yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang kedua adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Orang-orang yang pandai bersyukur sama Allah, ya. Apakah dia orang biasa, apakah dia pejabat, apakah dia siapa, tidak peduli siapa dia, tapi yang jelas dia pandai bersyukur sama Allah. Ingat bahwa apa yang dimiliki itu semua dari Allah. Sadar dia bahwa dia lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak membawa ilmu, tidak membawa harta, tidak membawa jabatan. Tapi alhamdulillah saat ini dia sudah punya dan sudah memiliki banyak. Tapi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakumuna, lalu mereka bangun wahum qalil, sedangkan sedikit juga. Kemudian saudara-saudara sekalian, dari ketiga golongan itulah mudah-mudahan kita ada. Salah satu saja ada, apalagi semuanya. Mudah-mudahan dengan cara itu, setelah itu baru summa yuhasabu sairun nas, barulah dihisab. Jadi golongan yang pertama, golongan yang kedua, ya. Golongan orang-orang yang banyak bersyukur, golongan orang-orang yang sholat malam, golongan orang-orang yang banyak sedekah, golongan orang-orang yang banyak amal ibadahnya melebihi daripada atau sudah sama sekali mengurangi perbuatan maksiat dengan dia bertobat pada Allah, dia tidak lagi dihisab, saudara. Yang masuk ke yaumil hisab, masuk ke area tempat dihisab, yaitu mereka yang banyak dosa dan banyak kesalahannya pada manusia. Itulah yang harus melalui hisab. Barulah dia nanti penentuan. Ya, setelah dihisab barulah nanti ada penentuan berikutnya di mana tempat dia itu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian saudara-saudara sekalian, hadis yang berikutnya. Qala Musa alaihi salam li rabbih. Musa pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa istita'a Adam ayyu addi syukrun ma sana'ta alaihi. Ya Allah, bagaimana Adam bisa bersyukur? Engkau ciptakan dia dengan kekuasaanmu. Engkau tiupkan ruh langsung dengan engkau dan engkau tempatkan Adam itu di dalam surga. Dan engkau perintahkan para malaikat sujud kepadanya. Bagaimana bisa Musa itu bersyukur sama engkau ya Allah? Begitu banyak. Ya, begitu banyak yang didapati oleh Nabi Adam alaihi salam. Semua langsung dari Allah. Mulai diciptakan dari Allah, ditiupkan ruh dari Allah, ditempatkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikasih istri di dalam surga oleh Allah. Musa ingin tahu bagaimana cara bersyukurnya Adam alaihi salam. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, alima Adamu anna dzalika minni fayahmaduni alaihi. Wahai Adam, wahai Musa, Adam mengetahui bahwa apa yang dia terima dari aku, sadar dia bahwa dia diciptakan langsung aku yang menciptakan. Dia sadar bahwa roh dia hidup itu aku yang memberikan semua. Bahkan dihormati oleh para malaikat, sujud kepadanya atas perintah aku. Oleh karenanya dia bersyukur kepada aku.